anyway, saya ngomong aja ya. Eh, Yaitu kurikulumnya tuh banyak kekurangan. Saya sendiri nggak tahu detailnya. Ya saya baca tapi saya udah lupa detailnya ya. Jadi oleh karena itu Mas Nadim ingin bikin kurikulum baru yang memasukkan pendidikan seni itu bukan sebagai ekstrakurikuler tapi sebagai apa? Intrakurikuler ya. Apa sih pokoknya yang nggak ekstrakurikuler tapi udah masuk ke dalam kurikulumnya itu gitu loh. Dan memang Mas Nadim dalam hal ini sejalan dengan pemikiran kami para seniman yang waktu itu uh, kami saling berdiskusi bahwa pendidikan seni itu adalah untuk semua orang ya. Karena pendidikan seni itu bukan untuk membuat orang jadi seniman, tapi untuk mengasah sensitivitas, kepekaan, juga mencerdaskan otak, mengaktifkan bagian-bagian otak yang tadinya nggak aktif jadi aktif, karena seni itu membutuhkan kreativitas. Terus kemudian juga seni itu membuat orang karena kreatif itu ya jadi nggak kaku, karena dalam seni itu kan nggak ada benar nggak ada salah. Jadi itu masalah penilaian juga yang kami telah diskusikan, bahwa murid itu nggak bisa dinilai dari karya seninya karena karya seni itu berbeda tiap murid, dan jadi ya memang ini bikin repot guru dan orang tua sih, karena nanti jadinya penilaiannya itu lewat narasi dan lewat penjelasan ya dari guru-guru. Nggak bisa itu anak menggambar terus gambaran si A itu dapat 8, gambaran si B dapat 8,5 atau 9 gitu. Dan ini sebenarnya rada kontradiktif juga dengan yang saya udah kerjakan, yaitu kompetisi piano. Karena saya kan bikin kompetisi piano Ananda Sukaran Award itu sejak 2008. Nah, 2008 itu memang saya masih menggunakan pakem-pakem dan syarat dan ketentuan dari kompetisi piano di luar negeri. Jadi harus main ini, ada standarnya segala macam. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, lebih dari 6 tahun sih terus terang, saya baru menyadari bahwa ini pemenangnya nggak akan bisa kemana-mana juga kalau cuma disuruh main ini, main itu segala macam. Pemenangnya nggak main piano sebagai seorang seniman yang punya identitas sendiri, yang punya karakter tersendiri, gitu loh. Makanya Ananda Sukaran Award kan mulai sebenarnya 2 tahun lalu, tapi tahun ini itu yang benar-benar saya bebaskan bahwa para pianis itu boleh memilih karya repertoar apa aja yang dia mau mainkan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan identitasnya gitu loh. Nggak bisa semua pianis itu main karya yang sama gitu. Nah itu di sekolah-sekolah, di sekolah dasar kayak sekolah menengah kayak nggak bisa juga tiap anak tuh diharuskan bikin ini gunung 2, terus ada sungai ngelewatin itu, terus gunungnya harus warnanya apa sih, biru apa, langitnya harus biru, awannya harus putih gitu. Awan tuh nggak selalu putih. Kalau lagi mendung awannya bisa abu-abu, kalau lagi sunset bisa merah, bisa ungu dan segala macam. Jadi sebetulnya intinya pendidikan musik itu untuk justru memicu kreativitas tiap anak gitu loh. Jadi nggak bisa tuh dibilang awannya nggak putih, salah, nggak bisa. Itu pendidikan seni terutama dari soal menggambar, soal visual ya. Tapi anyway, saya tuh musikus dan saya diminta kontribusinya, ide-ide saya tentang musik. Jadi waktu itu saya bilang kalau kurikulum itu mesti diperbarui, 2 hal yang paling utama dari saya itu adalah, yang pertama itu not angka tuh harus dihapus. Karena not angka itu, saya bilang belak-belakan sama Mas Menteri, bukannya hanya menyederhanakan, to simplify, bukan, itu membodohkan. Karena not angka itu hanya terbatas dengan 3 oktav. Jadi ada angka, terus ada titik di atasnya, itu kalau 1 oktav di atasnya. Titik di bawahnya kalau 1 oktav di bawahnya. Padahal instrumen itu, piano aja ada 88 tuts, 7 oktav lebih. Dan kemudian ada juga transposisi segala macam. Jadi
eh, apa itu sangat membatasi kita untuk belajar main instrumen. Memang kalau semuanya main pianika yang oktavnya cuma 2 gitu ya nggak apa-apa, tapi flute itu bedanya berapa oktav dari misalnya fagot atau cello, misalnya gitu. Jadi not angka itu bukan hanya membatasi tapi membodohkan. Dan memang sekarang not angka itu udah nggak dipakai di mana-mana. Bahkan saya nggak pernah tahu not angka itu dipakai di mana ya. Kecuali saya tahu di Cina dulu, yang sekarang udah benar-benar dihapus, udah nggak ada di Cina lagi. Dan lucunya waktu saya bilang ke Mas Menteri, Mas, yang paling utama adalah not angka harus dihapus. Mas Nadiem nanya, not angka itu apaan? Karena emang beliau pendidikannya bukan di Indonesia kan. Jadi tentu aja nggak diajarin not angka. Dan by the way, Mas Nadiem itu dulu pernah les piano sih. Dan beliau juga bilang, ya saya tuh jadinya nggak suka piano karena metode pengajarannya tuh ya begitu gitu loh. Saya bilang, oh ya saya tahu banget, itu yang saya pengen dobrak. Pengajaran piano tuh nggak boleh begitu. Makanya saya ngomong di video saya, yang video pendidikan yang dari kanal budaya saya di YouTube, itu di video nomor 2 saya ngomong soal pendidikan untuk para pemula. Yang saya bilang, para pemula itu bukan membuat mereka menjadi musikus, bukan. Pendidikan untuk pemula itu adalah untuk membuat mereka menjadi mencintai musik. Dan untuk mencintai musik, mereka tuh harus mengagumi dulu musik. Oh, musik tuh ternyata begini. Harus ngerti dibikinnya gimana, formnya gimana, bentuknya gimana, melodi itu seperti apa, harmoni itu seperti apa, kenapa kita suka melodi ini dan nggak suka melodi itu, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang mesti bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan sang murid, tapi juga harus bikin mereka jadi malah bertanya gitu loh. Memicu curiosity, keingintahuan. Karena akhirnya pendidikan itu adalah itu, supaya bisa memicu keingintahuan kan. Bukannya nyekokin mereka dengan ilmu pengetahuan. Karena sekarang ilmu pengetahuan itu semua bisa dibaca di Google. Dan banyak hoax, banyak ilmu pengetahuan palsu, pseudo science juga gitu loh. Justru harus dibebaskan. Beda dengan pendidikan eksak, di mana 1 tambah 1 harus 2. Kalau di pendidikan seni itu nggak gitu, justru itu dibebaskan. Awan tuh bisa, kalau mau gambar awan atau gambar daun itu bisa bentuknya kayak apa, nggak perlu sama seperti bentuk daun yang ada di kehidupan nyata gitu loh. Makanya Mas Nadiem pengen bikin kurikulum yang baru gitu loh. Dan makanya dia konsultasi dengan para seniman. Ini saya kira pertama kalinya ya seorang menteri yang punya tim untuk bikin kurikulum dan mereka konsultasi ke para seniman. Mungkin ya dulu-dulu saya nggak diajak konsultasi, jadi saya nggak tahu. Tapi kayaknya sih belum pernah ya seperti ini ya. Apalagi seni itu kan sampai sekarang masih tetap ekstrakurikuler kan. Baru sekarang mau dimasukin ke dalam kurikulum yang beneran intrakurikuler gitu. Saya bacain dulu ya, ini ada dari Juli Putra. Setuju Kak, juga di seni rupa dasar harus banget diajarin sejarah dan peradaban dunia buat murid senang sama seni rupa. Nah bener banget, tapi juga sebenarnya diajarin itu adalah diajarin nge-google. Artinya diajarin kata kunci, diajarin beberapa nama aja. Misalnya kalau dalam seni lukis ya, coba cari Picasso itu seperti apa, Van Gogh itu seperti apa, Michelangelo, Leonardo da Vinci, itu kan tokoh-tokoh yang dari Eropa yang udah mendunia. Nah, sekarang jangan lupa kita juga punya Affandi, kita juga punya Basuki Abdullah, gitu loh. Itu saya rasa semua pelajar harus tahu ya. Affandi, Basuki Abdullah tuh lukisannya seperti apa aja. Hendra Gunawan dan sebenarnya banyak lagi. Itu sebagai referensi buat mereka. Artinya kalau pengen nulis buku, nggak usah nulis buku, nulis apa aja deh. Itu harus banyak baca. Kalau pengen nulis musik, harus banyak dengerin musik. Dan dengerin musik itu jangan hanya satu genre aja. Oh doyannya musik seperti ini.
doyannya Justin Bieber, ya udah dengerin Justin Bieber mulu. Jangan, harus dengerin yang lain-lain, terus kemudian dengerin genre yang lain juga, yaitu musik jazz, musik rock, musik klasik, dan sebagainya. Juli lagi, kalaupun mau dibebaskan kreativitas dan ekspresi, bisa based on the former artists. Exactly, itu yang saya bilang. Tapi kemudian anak itu harus selalu diingetin bahwa kita emang belajar dengan cara meniru, imitating. Tapi pada akhirnya kita harus imitate banyak orang dulu. Kalau mau gambar harus imitate si ini, si itu, si ini, si itu, sampai mereka menemukan pertama selera mereka yang mana. Habis itu dari selera mereka terus menemukan itunya, jati dirinya, identitasnya. Jadi dulu saya cerita aja nih, waktu saya belajar piano, guru saya tuh bilang, kamu kalau mau konser, kamu jangan mainin musik kamu sendiri. Pertama karena kamu emang belum dikenal. Jadi udah pianisnya nggak dikenal, main musiknya sendiri gitu loh. Itu emang sebagai karir nggak bagus. Jadi emang saya mendompleng gitu loh, dompleng musik yang udah diketahui orang, yang udah dikenal orang. Pertama itu. Tapi kedua juga karena musik saya waktu masih muda itu banyak imitasi dari komponis-komponis lain. Karena saya belajar menganalisa musik-musiknya siapalah, dari Bach, Beethoven, Tchaikovsky, segala macam. Mau nggak mau pasti ada elemen musik mereka dong di musik saya, karena itu yang saya pelajarin kan. Tapi kemudian pada akhirnya kita dinilai sebagai seorang seniman adalah bukan originalitas. Dia bisa dibilang originalitas, tapi sebenarnya nggak ada lagi orang original tuh, nggak ada ya. Kita semua datang dari satu tradisi, dan tentu aja saya belajar banyak teknik pianistik Tchaikovsky, Franz Liszt, segala macam. Tapi materialnya adalah dari saya, dan bagaimana saya mengembangkan material itu adalah dari saya. Dan itu akhirnya nilai artistik seorang seniman. Material yang dia terima, yang dia kunyah, yang dia digest, yang dia olah, untuk kemudian menghasilkan satu karya seni yang baru gitu. Apa akibat jika siswa memiliki guru seni yang tidak kompeten di bidang seni? Ya di mana-mana juga kalau gurunya nggak kompeten juga akibatnya ya nggak bisa ngajar dengan maksimal ya. Jadi itu bukan hanya di bidang seni aja gitu loh. Tapi ini ditanya lagi nih, guru sudah diarahkan untuk menilai dengan narasi, tapi masalahnya nggak semua sekolah punya guru khusus seni. Ya bener. Jadi bayangin deh sekarang yang ngajar wali kelas dan hanya bisa mengajar, seandainya gini gimana Pak? Nah gini, jadi sebetulnya ini harus top to bottom. Jadi emang bener seniman-seniman itu harus masuk sekolah, tapi seniman-seniman itu harusnya tuh ngajar guru-guru seni. Bukan guru-guru seni, ngajar guru-guru tentang seni gitu loh. Seniman-seniman itu nggak perlu ngajarin murid-murid, ngajar ini aja, ngajar guru-guru itu, terus kemudian guru-guru itu menyampaikan ke murid-murid. Jadi benar-benar top to bottom gitu loh. Saya sih mau misalnya bikin seminar gitu untuk guru-guru dan ngomong soal musik misalnya gitu. Jadi seniman itu bidangnya apa, terus ya kita ngomongnya bidang itu aja gitu loh. Jangan ngelantur kemana-mana soal musik. Dan saya mau misalnya fokus ke musik klasik, di mana musik klasik itu sekarang udah harus diterima identitasnya sebagai musik klasik Indonesia. Karena untuk bisa memasyarakat itu ya orang negara itu harus connect ya. Jadi orang-orang Indonesia harus connect dengan musik klasik itu. Kalau mereka masih dengarnya musik klasik Tchaikovsky, Mozart segala macam, which is good, tapi nggak bisa connect dengan latar belakang budaya kita. Nah itu emang jadinya susah gitu loh. Pertanyaannya banyak nih. Olive Chan, mahasiswa saya pernah interview pemain gamelan Bali. Beliau juga mengatakan tidak ada yang purely baru. Benar.
seseorang itu biasanya terinspirasi dari generasi pendahulunya. Bener banget, itu tadi yang saya ngomong kan. Jadi gini, saya mau ngomong rada kasar nih. Saya selalu bilang, karya seni itu sebenarnya kayak tai. Kayak kotoran kita lah, pipis atau ya itulah, kotoran. Jadi gini, kita selalu makan, makanan itu sama. Kita masuk ke restoran, semua orang makan yang sama. Ikan bakar, ayam goreng, segala macam. Semuanya sama. Tapi kemudian kita olah, kita kunyah, dan kemudian kita digest ya, di usus segala macam. Terus kan keluar tuh. Keluarnya kan jadi beda-beda. Nah, itu loh. Makanya saya selalu bilang, karya seni itu sebetulnya tai. All works of art is basically shit. Gitu. Karena itu apa yang kita makan, terus gimana kita mengolahnya untuk kemudian kita keluarkan. Gitu loh. Jadi, ya itu. Nggak ada, saya setuju banget, nggak ada yang original lagi. Tapi, kita harus mengolah. Jadi, sama seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, bahwa kebudayaan itu, hasil kesenian dan kebudayaan itu harus dilestarikan, dikembangkan juga, dan dilindungi. Jadi bukan dilestarikan seperti dibekukan, seperti dimasukin freezer gitu. Enggak, itu justru harus menjadi inspirasi untuk bisa menghasilkan karya budaya yang baru. Oleh sebab itulah karya seni itu akan terus hidup, gitu loh. Jadi, memang kalau di musik klasik itu ada aliran-aliran yang sangat konservatif, di mana mereka bilang bahwa oh ini harus dimainkan persis seperti yang ditulis oleh komponisnya segala macam. Walaupun sebenarnya nggak ada komponis yang pengen karyanya dimainkan persis seperti itu. Artinya kami para komponis justru pengen musikus-musikus yang bagus, yang kreativitasnya tinggi untuk bisa membuat musik kita jadi lebih bagus lagi, gitu loh. Bukan hanya lebih bagus ya, tapi ya tetap hidup gitu loh. Karena kami para komponis itu nggak bisa nulis dengan tepat. Oh ini harus temponya sekian, persis sekian. Terus di sini harus melambat, di sini harus mempercepat, di sini harus naik lebih keras, lebih lembut gitu. Nggak bisa. Itu semua berdasarkan judgement, berdasarkan penilaian artistik dari tiap musikus, gitu. Saya baca ya, nih, Yurina Sofiarni, piano identik dengan kursus yang mahal. Nah, bagaimana Pak dengan anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi sosial? Nah, itu benar. Tapi sekarang udah ada piano-piano yang murah. Artinya piano itu diproduksi, dan juga ada piano-piano second hand, dan kemudian juga sebenarnya masih belum piano, tapi yayasan yang saya dirikan bersama teman-teman, Yayasan Musik Sastra Indonesia, itu tujuannya emang itu, kita meminjamkan instrumen kepada anak-anak yang kurang mampu, terus kemudian memberi pendidikan gratis kepada mereka. Dan sampai sekarang instrumennya sih masih instrumen yang portable ya, seperti biola gitu. Tapi ya siapa tahu nanti kalau kita terus berkembang, kita bisa tahu-tahu ada piano dan sebagainya. Makanya yayasan kami selalu menghimbau kepada orang-orang, kalau ada instrumen bekas di rumah yang udah nggak kepake, donasikanlah ke yayasan kami. Walaupun itu instrumennya udah rada senarnya udah putus gitu, nggak apa-apa, donasikan aja ke kami, karena kita beli senar nggak apa-apa lah, itu nggak begitu mahal. Tapi kalau kita suruh beli instrumen terus, itu emang rada mahal. Walaupun biola sih sekarang banyak yang murah ya. Tapi kita sangat berterima kasih kalau ada donasi-donasi ke yayasan kita. Gitu. Jadi semoga ini membantu. Bisa cek ke website anandasukarancenter.com, Yurina Sofiarni ya, dan kemudian juga bisa Google juga tentang Yayasan Musik Sastra Indonesia. Itu ada ide-ide kami gitu loh. Begitu. Saya selalu bilang, idola saya tuh di Indonesia antara lain tuh Pak Tino Sidin. Tino Sidin yang ngajar menggambar itu loh, waktu kita kecil itu di TVRI. Kenapa? Karena dia bikin menggambar tuh bukan hanya jadi mudah, tapi jadi fun, jadi
kita jadi seneng gitu loh. Saya tuh nonton selalu Tinosidin hari Minggu sore, selalu saya ingat tuh. Hari Minggu sore saya selalu udah mandi, terus nungguin TVRI untuk dengerin Tinosidin. Walaupun saya nggak bisa gambar, sampai sekarang saya nggak bisa gambar karena saya kan punya Asperger syndrome ya, sindrom Asperger, di mana hal-hal yang secara visual tuh saya rada kesusahan gitu. Saya nggak bisa gambar sama sekali, tapi saya enjoy dan saya jadi bisa menghargai gambaran-gambaran orang, baik gambaran doodling, gambaran yang biasa-biasa dari semua orang, sampai gambaran yang mahakarya seperti ya itu tadi Avandi, Raden Saleh segala macem gitu. Itu pasti Tinosidin tuh itunya besar sekali andilnya di situ. Analoginya mudah dimengerti Pak, hahaha. Ini soal seni dan itu ya. Anyway, nih JM Sakarias, saran dari JM Sakarias. Fase awal, siswa baiknya dikenalkan pendidikan perkenalan filosofi seni yang menitik beratkan siswa memahami apa dan manfaat serta aspek-aspek apa saja yang bisa dikembangkan lewat kegiatan berkesenian. Benar banget. Yes, itu saya setuju banget. Siswa ditujukan supaya siswa memahami apa dan manfaat serta aspek-aspek apa yang bisa dikembangkan lewat kegiatan berkesenian. Dengan demikian, ini akan mendorong motivasi dua kali internal, mendorong motivasi ya, internal dalam diri siswa untuk melangkah belajar, mengikuti pendidikan seni selanjutnya. Benar banget. My working photos. Rendisi ya mas, yang beda-beda meskipun dari partitur yang sama. Iya banget. Dan bukan hanya dari partitur musik klasik ya, tapi dengerin aja misalnya, saya kan bikin banyak di video-video di budaya saya tuh, saya main misalnya variasi dari Balonku Ada 5 atau dari Kasih Ibu gitu loh. Jadi lagu-lagu yang sederhana saya bikin itu supaya dimainkan dengan piano oleh konser pianis, oleh pianis-pianis yang bisa dimainkan di gedung-gedung konser yang prestigious ya, karena musik itu jadi virtuosik, musik itu ya saya nggak mau bilang naik kelas karena sebenarnya itu bukan naik kelas, itu transformasi aja sih, transformasi dari melodi-melodi yang sebetulnya sederhana buat anak-anak, untuk menunjukkan bahwa melodi-melodi itu indah dan bisa dikembangkan seliar mungkin gitu. Untuk difabilitas itu ada juga videonya, saya tulis deh, jadi Bit.ly Sukarlan itu di situ tuh. Saya udah tulis link videonya. Jadi itu musik-musik untuk anak berkebutuhan khusus di mana hanya punya satu tangan aja, atau hanya beberapa jari yang berfungsi, atau otot-ototnya yang nggak berfungsi, itu bisa jadi main piano tersebut. Gitu. Kurikulum yang sekarang belum. Dan memang ini hal yang baru. Saya baru kerjakan di Spanyol sebetulnya. Sejak 2006, dan sekarang baru mau saya bawa, udah saya bawa ke Indonesia, tapi ya tinggal menemukan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ya, secara tunadaksa lah, di mana mungkin kakinya nggak berfungsi, tangannya cuma satu yang berfungsi, atau cuma beberapa jari yang berfungsi aja, gitu. Gitu. Saya baca ya, dari Tati Nov 1711. Untuk not angka di SLBA masih perlu karena awal belajar menyanyi dari not angka, dan yang perlu diketahui guru yang mampu menulis not balok braille di SLBA terbatas. Kenapa nggak pakai not balok aja? Not balok kan juga do re mi fa sol la si do kan kan ada. Artinya not balok itu kan nggak harus kompleks. Yang paling simple pun ada, dan udah ada braille untuk not balok. Udah ada itu. Jadi daripada belajar not angka yang nggak jelas apakah itu C mayor, D mayor, F mayor segala macam, kenapa nggak langsung aja dengan not balok gitu kalau menurut saya. Anyway, not angka tuh udah nggak dipakai di seluruh dunia. Jadi saya yakin
100% bahwa not angka itu sebenarnya nggak diperlukan gitu. Saya ngomong soal not balok, kan saya udah bilang not balok itu mesti menggantikan not angka, tapi juga yang paling penting adalah hal kedua, saya ngomong soal musik daerah. Musik daerah itu nggak terdokumentasi dengan baik di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kita ke YouTube, kita mau denger lagu apalah, misalnya saya waktu itu butuh lagu dari Gorontalo misalnya, karena saya kan bikin Rhapsody Nusantara. Misalnya lagu dari Gorontalo, itu nggak ada lagu Gorontalo dalam versi aslinya di YouTube ya. Itu lagu itu udah dibikin ngepop, dikasih rhythm section, pakai drum segala macem, pakai keyboard gitu. Jadi kita nggak tahu itu sebetulnya lagunya itu gimana, karakter aslinya dan sebagainya. Terus kemudian juga lagu itu harus ada yang bisa menerjemahkan liriknya. Jadi lagu-lagu daerah itu banyak yang punah ya karena itu, karena kita udah nggak bisa dengar lagi, apalagi dengan zaman internet, dengan YouTube sekarang ini, buat saya sih ada keterlaluan di mana kita nggak punya dokumentasi yang lengkap dari lagu-lagu daerah Indonesia ya. Versi asli menurut saya itu yang paling penting, versi aslinya. Jadi karena tiap lagu daerah Indonesia itu punya tangan nada yang berbeda, harmoni yang berbeda, struktur melodi yang berbeda, banyak yang berbeda. Gamelan Jawa dan gamelan Bali pun berbeda. Terus ada juga tangan nada pelok dengan 7 nada, dan sistem tangan nada slendro dengan 5 nada. Walaupun pelok suka diambil 5 nada dari 7 nada itu, tapi 5 nada itu pun kadang-kadang suka berbeda ya. Memang ada kesamaan dengan Phrygian mode yang dari Yunani kuno. Dan itu kita mesti analisa gitu. Kenapa itu sama dengan Phrygian mode dari Yunani kuno? Misalnya hal-hal seperti itu. Itu banyak hal-hal yang fascinating yang kita bisa lihat kenapa pentatonik itu adalah basic dari cara mendengar kita. Hal-hal seperti itu. Harusnya dengan adanya YouTube itu kita bisa lihat aja instrumen Jawa Barat itu seperti apa gitu. Dan yang saya sarankan ke Mas Menteri adalah kalau dalam satu sekolah, satu kelas itu ada anak dari suku Jawa, suku Batak, Gorontalo segala macam, itu mereka harusnya bisa research, bisa bikin riset dari musik daerah asal mereka. Nah, disitulah sosial media seperti YouTube itu jadi penting banget, karena mereka jadi harus tahu musik daerah mereka itu seperti apa, karena mungkin orang tuanya aja udah nggak bisa ngajarin mereka musik daerah itu seperti apa. Dulu orang tua saya masih bisa ngajarin lagu gundul-gundul pacul segala macem, Padang Wulan dari Jawa, saya kan kebetulan orang Jawa ya, dan itu sekarang orang tua tuh, misalnya orang tua segenerasi saya atau lebih muda gitu, banyak yang udah nggak dengar itu, karena memang ya sistem pendidikan di Indonesia waktu saya kecil pun walaupun masih ada pengajaran seperti itu, tapi juga nggak intens ya. Padahal identitas bangsa itu penting banget, dan contohnya juga adalah misalnya diplomat-diplomat kita, di mana mereka menjadi diplomat di luar negeri, dan mereka kan harus bisa memperkenalkan budaya Indonesia, gitu loh. Mereka harus bisa ngomong soal musik Indonesia itu seperti apa, lukisan Indonesia, pahatan Indonesia seperti apa. Banyak tuh diplomat kita yang ngertinya cuma musik-musik dangdut segala macem. Padahal musik Indonesia tuh jauh lebih dari musik-musik itu, gitu loh. Baca Yurina Sofiarni, Pak, saya ingin bertanya lagi, piano itu lebih ke bakat atau karena latihan? Dua-duanya, tapi yang penting kalau cinta musik itu bukan bakat dan bukan latihan. Cinta musik ya cinta musik, itu karena pendidikan, cara mendidik yang benar, gimana dia itu bisa, bukan cinta, dan cinta itu datang dari mata turun ke hati kan. Nah, kalau musik itu dari telinga turun ke hati, dan telinga itu diproses lewat otak. Jadi bagaimana mendidik anak itu
curiosity-nya, keingintahuannya jadi tinggi untuk kemudian mencintai musik. Itu sih. Nih, Juli Putra nanya lagi, kalau mau benerin kurikulum baru, seni rupa dan seni musik masih di waktu yang sama kayak sekarang, hanya 2 jam pelajaran, atau dipisah? Nah, itu saya nggak tahu, terus terang. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, seni itu ada di semua mata pelajaran. Jadi justru itu kayak, kalau kata Sapardi Djoko Damono, almarhum, seni itu kayak maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis. Duh buset, saya itu kalau baca puisinya Sapardi, saya merinding sih. Tapi itu maha sunyi yang meniti butir-butir gerimis. Jadi itu tuh, seni itu ada di setiap tetes darah kita. Cerita saya mau puitis nih kayak Sapardi. Gitu. Olive Chan setuju, identitas bangsa itu sangat penting. Salah satu cara memperkenalkan negara tercinta kita adalah dengan memperkenalkan seni dan budaya. Ya iya, banget. Banget. Oktalina, bener Mas, saya udah nggak bisa ajarin anak saya. Dengar live ini jadi malu saya. Nggak usah malu. Tenang aja. Yang penting nggak pernah ada kata terlambat, gitu loh. Jadi motivator saya deh. Oktalina, aku diajarin not angka Mas waktu itu, belajarnya pas saya SMP. Semua orang juga diajarin not angka, saya juga diajarin not angka. Makanya udah deh, kita beneran bilang Mas Nadiem, Mas udah itu hapusin aja not angka. Sekarang masalahnya ya guru-guru pada nggak bisa baca not balok, itu masalahnya. Tapi ya kita harus mulai ya. Kalau enggak ini bakal kita not angka mulu sampai abad ke-35. Sementara orang udah notnya udah canggih banget yang lain-lain di negara-negara lain. Gitu. Nancy Weber hadir. Halo. Pak, maaf, pakai headset dong biar tidak mengema. Emang suara saya mengema? Kok nggak ada yang bilang dari tadi? JM Sakarias, menumbuh kembangkan passion terhadap musik bagi setiap insan. Bener, passion, cinta kalau tadi saya bilang. Nih, ya Nurul, udah saya baca nih. Merubah kurikulum tentunya tidak mudah. Bagaimana cara Bapak untuk memperjuangkan usulan Bapak tersebut agar bisa diterima oleh Menteri Pendidikan dan oleh siswa? Kayaknya sih udah diterima oleh Menteri Pendidikan ya, tinggal timnya aja, karena Menteri beliau nggak ngerjain sendiri, beliau punya tim, dan timnya itu yang kemudian mengolah, terus yaitu waktu itu kami rapatnya juga dengan timnya, jadi ada Mas Menteri dan ada timnya, saya kira ber-8 orang gitu, pakai Zoom. Dan diterima oleh siswa, ya moga-moga diterima oleh siswa. Semua perubahan itu pasti sulit, tapi ya kita harus maju, karena kalau kita di comfort zone terus, kita nggak bisa maju. Dan kalau semuanya disederhanakan, yang saya bilang tadi, not angka itu kan seperti penyederhanaan ya. Yang saya bilang itu bukan menyederhanakan, tapi yang membodohkan, gitu loh. Itu sama aja seperti kita kalau ngelukis, kita dibilang, ya kamu pakai warna-warna prima aja ya, atau warna pelangi aja. Pelangi itu artinya bukan gradasinya, tapi 7 warna aja gitu loh. Enggak. Warna itu bisa ribuan, bisa jutaan. Merah dicampur kuning tuh, kuningnya seberapa, merahnya seberapa. Nah, dengan not balok itu juga gitu. Itu bikin harmoni, karena semua not itu bisa dicampur-campur. Sedangkan kalau not angka tuh nggak bisa nyampur-nyampur. Susah banget bacanya. Jadi sebenarnya bukan menyederhanakan, tapi malah menyulitkan. Kalau musiknya jadi sedikit lebih kompleks, sedikit aja itu jadi ribet. Gitu loh. Makanya ya kalau usul saya sih
kayaknya udah diterima, tinggal oleh tim kurikulumnya dan kemudian cara menyampaikannya kepada guru. Tapi kalau misalnya saya disuruh untuk bikin seminar gitu tentang not balok, not angka kepada para guru-guru ya, itu saya dengan senang hati saya mau kerjain tuh. Karena sebetulnya sistem not balok itu nggak sulit. Sedikit lebih sulit permulaannya, tapi kemudian sangat memudahkan nantinya kalau udah musiknya lebih kompleks lagi. Gitu. Yang lebih PR, kata Juli Putra, bagaimana diterima oleh guru, Mbak. Guru-guru lebih susah diajak berubah. Bener, anak lebih gampang diajak berubah. Justru anak tuh lebih seneng kalau berubah-ubah terus. Guru yang lebih susah berubah. Bener banget. George Arif, gua usul sebisa mungkin dalam pelajaran dimasukin untuk bisa melihat berbagai variasi dalam segala sesuatu. Dengan demikian, afeksi dan empati di anak bisa makin oke. Setuju banget. Mas Menteri, dengerin ya. Saya udah ngomong tuh. Dimasukin berbagai variasi dalam segala sesuatu. Jadi, nggak semuanya itu harus begini, harus begitu. Fleksibilitas, maksudnya kan ya, George Arif ya. Fleksibilitas dan keberagaman, bukan keseragaman. Atau kita bisa bilang keseragaman kita adalah keberagaman. Woi, keren nih jadi Pak Sapardi lagi. Nih, Oktalina, Mas, sepertinya kalau langsung dihapuskan not angka, ortu bakal kesulitan. Emang, bener. Saya aja udah lupa, Mas. Maksudnya pelan-pelan. Jadi ortu mudah ikut belajar. Terlebih kalau dipakai sistem daring seperti sekarang. Memang sistem daring tuh ngacoin semua deh. Jadi ribet banget. Tapi ya harus dirubah dari sekarang lah. Kalau enggak, sampai kapan gitu loh. Kita tuh udah ketinggalan puluhan tahun pendidikan seninya ya. Dan pendidikan seni itu sangat ampuh untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme. Itu yang penting juga. Makanya saya tuh selalu ngomongin soal pendidikan seni karena itu kita tuh dalam ambang bahaya banget, kritis banget keadaan soal radikalisme ini. JM Sakarias, pendidikan untuk usia sekolah menengah atas, pendidikan seni yang dikolaborasikan dengan sains. Benar, itu sebetulnya idenya Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan seni itu masuk ke semua jenis pendidikan. Terus dia terusin, kolaborasi dengan grup siswa lain di luar seni, termasuk dengan grup siswa peminatan teknologi. Yes, kolaborasi dengan siswa lain di luar mata pelajaran seni, bener banget. Karena seni dan sains merupakan tonggak dari perubahan peradaban. Itu zaman Renaissance itu, Mas. Zaman Renaissance itu perubahan peradaban itu adalah di bidang seni dan ilmu pengetahuan, seni dan sains, STEAM ya, science, technology, engineering, arts, and mathematics. Itu kan makanya namanya zaman Renaissance, kelahiran baru, di mana peradaban itu adalah perubahan, pemajuan dari segala bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, gitu loh. George Arif, yap. Yes, yap. Oktalina, aku aja dulu disuruh nyanyi, cuma disuruh A, U, O, nanan. Oke. Seni, bahasa, dan sains, Mas JM Sakarias. Bener, Juli. Seni, bahasa, dan sains. Karena musik itu adalah misalnya heightened speech. Itu berasal dari bahasa. Jadi bahasa dan seni itu sangat link.